Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Jazir Fasyalnya Savana, ada Dela Kurniasi, ada Fadilatul Jannah, Dara Diandra Zahra, dan Salman Nisrina. Kami dari kelompok 1A yang akan mempresentasikan mengenai formulasi salep oksitetrasiklin. Salep sendiri merupakan sediaan setengah padat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir mukosa membran. Bahan obatnya larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Fungsi salep yaitu sebagai bahan pembawa obat dalam pengobatan kulit, pelumas kulit, dan juga pelindung kulit. Salep harus memenuhi kualitas dasar diantaranya yaitu stabil, lunak, mudah dipakai, dan basis salep yang cocok dan terdistribusi merata. Kekuatan sediaan yang digunakan oleh kelompok kami untuk salep oksitetrasiklin ini yaitu sebanyak 3%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian untuk formula umum, itu ada zat aktif, basis salep, zat tambahan atau eksipien yang terdiri dari antioksidan, bahan untuk memperbaiki konsistensi, humektan, pengawet, dan peningkat penetrasi. Kemudian data preformulasi dari masing-masing zat yang digunakan. Zat aktif yang digunakan yaitu oksitetrasiklin berkhasiat sebagai antibiotik, antibakteri, serta antimikroba. Eksipien yang digunakan, yang pertama ada setil alkohol, berguna untuk agen pelapis yang melunakkan, zat pengemulsi, serta agen pengerasan. Yang kedua ada propilen glikol, berguna dalam pengawet, humektan, dan pelarut. Kemudian vaselin album, berguna sebagai emolien dan basis salep. Selanjutnya yang terakhir ada BHT, digunakan sebagai antioksidan. Untuk formula akhir, ada oksitetrasiklin, BHT, oksitetrasiklin 3%, BHT 0,1%, metilparaben 0,2%, propilen glikol 10%, setil alkohol 5%, dan vaselin album A20 gram. Untuk analisis formulasi, oksitetrasiklin itu merupakan antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri kulit serta dapat juga digunakan sebagai infeksi pada luka terbuka. Sehingga basis yang dipakai adalah basis hidrokarbon atau vaselin album. Karena basis hidrokarbon ini memiliki efektif untuk pengobatan luka. Dan itu juga bersifat melunakkan lapisan kulit sehingga akan meningkatkan hidrasi kulit dengan menghambat penguapan air pada lapisan kulit. Selain itu juga basis hidrokarbon ini memiliki waktu kontak yang lama sehingga mengefektifkan atau meningkatkan absorpsi obat yang lebih cepat. Selain itu, setil alkohol digunakan sebagai emulien untuk menjaga kelembaban kulit serta menenangkan kulit yang terkena iritasi atau infeksi. BHT digunakan pada formulasi salep ini sebagai antioksidan untuk mencegah ketengikan karena biasanya pada basis hidrokarbon ini banyak mengandung minyak. Kemudian metilparaben digunakan sebagai pengawet untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme karena penggunaan salep yang berulang, dan propilen glikol digunakan sebagai humektan yang berfungsi untuk membantu meningkatkan ketercampuran dari oksitetrasiklin. Kemudian ada perhitungan bahan. Yang pertama ada oksitetrasiklin 3% dengan penambahan 10%, hasilnya 0,66 gram. Kemudian ada BHT 0,1% ditambah 10%, hasilnya 0,022 gram. Kemudian propilen glikol dengan konsentrasi 10% tambah
ditambah dengan 10% yaitu 2,2 gram, kemudian setil alkohol 5% dengan penambahan 10% hasilnya 1,1 gram, metil paraben 0,2% dengan penambahan 10% hasilnya 0,044 gram, kemudian paslin album dengan penambahan 10% hasilnya 17,974 gram. Kemudian ada penimbangan bahan oksitetrasiklin dengan konsentrasi 3% untuk 2 pot 1,32 gram, BHT dengan konsentrasi 0,1% untuk 2 pot 0,044 gram, propilen glikol dengan konsentrasi 10% untuk 2 pot 4,4 gram, kemudian setil alkohol dengan konsentrasi 5% untuk 2 pot 2,2 metil paraben dengan konsentrasi 0,2% untuk 2 pot 0,088 gram, kemudian paslin album untuk 2 pot 35,948 gram. Kemudian ada prosedur. Disiapkan alat dan bahan, lalu semua bahan ditimbang. Untuk menimbang basis, paratin dioleskan pada perkamen. Setelah basis ditimbang, kemudian dipanaskan di atas hotplate hingga melebur. Lalu dimasukkan ke dalam matkan, kemudian diaduk hingga tercampur rata menggunakan stirrer. Setelah itu ditambahkan propilen glikol sedikit demi sedikit dan diaduk hingga tercampur rata. Sebelum dimasukkan ke dalam matkan, zat serbuk seperti metil paraben, BHT, dan zat aktif oksitetrasiklin digerus terlebih dahulu. Setelah digerus, BHT, propilen metil paraben, oksitetrasiklin dimasukkan ke dalam matkan sedikit demi sedikit dan diaduk menggunakan stirrer hingga tercampur rata. Setelah itu, sediaan ditimbang sebanyak 20 gram dan dilakukan uji evaluasi. Berikut prosedur evaluasi yang dilakukan. Yang pertama ada uji organoleptis untuk memeriksa kesesuaian hasil sediaan dengan karakteristik bahan yang digunakan. Yang kedua, uji homogenitas untuk memastikan zat aktif terdistribusi secara homogen. Yang ketiga, uji pH untuk memastikan bahwa pH sediaan sesuai dengan pH situs aplikasinya. Yang keempat, uji viskositas dan rheologi untuk memastikan kemudahan penggunaan sediaan. Yang kelima, uji daya sebar untuk mengetahui kemudahan penyebaran sediaan yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan. Uji organoleptis didapat hasilnya putih dan tidak berbau. Hasil ini sudah sesuai dengan literatur. Uji homogenitas menunjukkan salep menyebar secara merata dan homogen. Hasil ini sudah sesuai. Uji pH didapat hasil sebesar 5-6, di mana hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan dan sesuai dengan pH kulit. Uji viskositas didapat hasil sebesar 11.872 cp, di mana hal ini sudah sesuai dengan literatur yang rentangnya berada di antara 2.000 sampai 50.000 cp. Uji daya sebar diperoleh 2,9 cm. Hal ini tidak sesuai karena menurut literatur, daya sebar yang baik adalah 5-7 cm. Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semuanya sudah sesuai kecuali uji daya sebar di mana hasil uji yang didapat adalah 2,9 cm. Sedangkan menurut literatur adalah 5,7 cm. Hasil yang didapatkan ini tidak sesuai. Hal ini dikarenakan pada saat pengujian tidak langsung ditempatkan ke plat kaca. Selain itu berhubungan juga rheologi yang bersifat pseudoplastis, di mana jika diberi gaya viskositasnya akan turun, sedangkan jika didiamkan viskositasnya akan naik. Oleh karena itu, sediaan dapat mengental dan memadat sehingga dapat mempengaruhi diameter pada sediaan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil evaluasi yang telah diperoleh, hampir semua pengujian telah memasuki rentang literatur, terkecuali pada uji daya sebar di mana hasil yang diperoleh berada di bawah rentang literatur, sehingga penyelesaian permasalahan formulanya yaitu dengan penambahan konsentrasi propilen glikol atau pengurangan konsentrasi setil alkohol. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam formulasi salep oksitetrasiklin ini. Sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.